Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat 58. Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan yang demikian itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Huwa, dia, khairun, lebih baik, mimma, dari apa-apa yang yajma'un, mereka kumpulkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan arahan kepada kita untuk bergembira. Bergembira dengan apa? Banyak orang yang bergembira. Ada yang bergembira dengan hartanya, ada yang bergembira dengan ilmunya, ada yang bergembira dengan istrinya, bergembira dengan keluarganya, bergembira dengan berbagai macam hal yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan dengan apa kita seharusnya bergembira. Kita seharusnya bergembira bifadlillahi wa birahmatihi. Gembira karena karunia yang Allah berikan kepada kita, dan juga gembira karena mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergembira dengan karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Karunia Allah itu adalah segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Semua rizki yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita bisa mensikapinya dengan benar. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal rizki, semua orang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal anak-anak, semua diberi oleh Allah, ya, rasa cinta, rasa senang dengan anak-anak. Tapi yang tidak diberikan kepada semua orang adalah mampu bersikap dengan benar terhadap rizki-rizki Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan termasuk anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketaatan kita kepada Allah. Ini anugerah. Tidak semua orang diberi ketaatan oleh Allah. Dalam hal yang wajib, banyak, ya, masih banyak orang yang meremehkan kewajiban-kewajibannya. Salat 5 waktu saja masih banyak yang meremehkan.
Yang zuhur juga diremehkan, yang asar juga diremehkan, apalagi subuhnya. Tapi alhamdulillah Masjid An-Nizam jamaah subuhnya banyak. Alhamdulillah. Ini anugerah dari Allah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bergembira dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang semacam ini. Bukan malah minder. Orang yang taat kepada Allah malah minder. Dan jangan merasa lebih hina. Kenapa? Karena memang orang-orang yang taat kepada Allah derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak taat, walaupun kaya, walaupun jabatannya tinggi. Orang yang taat kepada Allah lebih tinggi derajatnya. Karenanya kita lebih bergembira. Dan dari ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pandangan kita tentang kesuksesan. Ada orang yang memandang sukses dengan hartanya yang melimpah. Ada orang yang memandang sukses dengan gelar akademiknya yang tinggi. Ada orang yang memandang sukses dengan jabatannya. Ada orang yang memandang sukses dengan popularitas. Banyak orang yang memandang sukses dari sisi duniawi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita agar memandang orang yang sukses itu dari sisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan juga kita hendaklah bergembira dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kata rahmat, barangkali sering kita dengar. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah itu adalah kasih sayang Allah. Kita bisa lihat di kalimat atau di ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman. Biasanya diartikan pengasih. Ar-Rahim biasanya diartikan penyayang. Dua-duanya berasal dari kata rahima yarhamu. Kata rahmat dua-duanya berasal dari kata ini. Rahman maha pengasih. Meskipun banyak para ulama tafsir yang menjelaskan bahwa Rahman maksudnya adalah bahwa Allah itu mengasihi semua makhluknya. Semua manusia yang beriman atau yang masih ingkar kepada Allah mendapatkan kasihnya. Makanya ada orang yang mencari rizki dengan cara yang halal dikasih. Ada orang yang mencari rizki dengan cara haram dikasih juga. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih. Semua yang hidup diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rahim, para ulama tafsir menjelaskan bahwa
sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena sayang Allah diberikan sampai nanti di hari kiamat. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami seperti ini berarti orang yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat yang mendapatkan rahmat. Yang taat tentu mereka-mereka yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada iman yang menghujam dalam hatinya. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat. Maka kalau kita berusaha berada dalam arahan-arahan Allah, dalam ajaran-ajaran Islam, maka insya Allah kita termasuk yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berada di tempat beribadah yang semacam ini dan kemudian kita melakukan ibadah sebagai kewajiban kita kepada Allah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal yang semacam ini kita bergembira. Punya keluarga yang taat kepada Allah, itu kita gembira dibandingkan mempunyai keluarga yang melimpah secara harta, tinggi secara ilmu. Tapi yang membahagiakan kita, yang menyenangkan kita adalah ketaatan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan hal-hal yang semacam inilah hendaklah kita bergembira. Maka melihat orang-orang yang taat kepada Allah, wajahnya selalu berseri karena gembira. Soal harta disikapi dengan tepat, yaitu dengan bersyukur. Dan juga kalau sedang diuji oleh Allah dengan harta kita, bersabar. Itulah yang akan menggembirakan kita. Fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Karunia Allah, rahmat Allah itu lebih baik dibandingkan harta yang mereka kumpulkan. Jadi orang-orang yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan usahanya, kemudian saat-saat dia harus menunaikan kewajiban dia kepada Allah, dia tinggalkan kesibukan duniawinya itu. Dan itulah khairun, lebih baik, karena dia merasa melaksanakan kewajibannya kepada Allah itu lebih utama, itu lebih baik daripada mengumpulkan harta benda. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sungguh penting untuk memahami arahan Allah dalam hal ini agar kita lebih bisa memprioritaskan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan kita, sebagai target kita yang harus kita capai agar kita selalu bergembira baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ayat 59. Qul, katakanlah, ara'aitum, apa pendapat kalian, ma anzalallahu lakum, apa yang Allah turunkan untuk kalian, min rizkin, dari rizki, faja'altum, lalu kalian menjadikan, minhu, daripadanya,
haraman haram, wa halalan dan halal. Qul katakanlah, Allahu apakah Allah adzina lakum telah mengizinkan bagi kalian, am ataukah alallah atas Allah taftarun kalian mengada-ada. Ayat ini sebagai arahan kepada kita agar dalam hal halal dan haram yang sudah Allah tetapkan kita mengikutinya. Tinggal mengikuti yang Allah haramkan, kita fahami dan kita ikuti sebagai yang Allah haramkan. Yang Allah halalkan dari rizki yang Allah berikan, kita juga ikuti ya hukum halalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terkait dengan orang-orang kafir atau orang-orang Arab yang mereka ya, ada yang menyebut haramnya beberapa binatang dan mereka menyandarkan bahwa ini adalah ajaran pendahulu-pendahulu mereka dan dianggap sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada binatang yang halal hukum asalnya tapi mereka haramkan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak boleh mengharamkan walaupun binatang atau walaupun makanan atau rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah tidak baik untuk kita. Tidak baiknya itu bukan karena makanannya yang tidak baik, tetapi fisik kita yang tidak baik menerima makanan itu. Dan itu lebih karena penyakit yang ada dalam tubuh kita. Mungkin ada juga orang yang punya efek gara-gara makan kambing, makan daging kambing. Di zaman Rasul ada ya, ngadu ke Rasul mengharamkan daging kambing. Kenapa? Karena kalau setiap makan daging kambing ya, kalau bahasa kita strum listriknya jadi naik ya, tegangan listriknya jadi naik. Nah, oleh sebab itu dia mengharamkan. Maka tidak boleh, walaupun berefek seperti itu, tetap saja tidak boleh mengharamkan. Ada orang yang misalnya punya penyakit kolesterol mengharamkan makan duren. Jangan mengharamkan, tetap halal duren itu ya. Kalau tidak mau makan, nggak usah makan dan tidak usah mengharamkan. Sebab yang punya hak menghalalkan atau mengharamkan dari semua rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Allah. Karenanya yang halal dari Allah kita perlakukan halal, yang haram dari Allah juga kita perlakukan haram. Sebab Allah ya menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan kebutuhan manusia. Sangat sesuai untuk manusia. Yang dihalalkan adalah yang baik-baik, sedangkan yang diharamkan adalah yang berakibat buruk untuk tubuh manusia. Di situ bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Ya, salah satu bentuk rahmatnya Allah adalah dengan ketetapan-ketetapan Allah untuk manusia. Dan karenanya ketika kita mengikuti ketetapan Allah, itulah berarti kita sedang mengejar rahmatnya Allah dan akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang mengharamkan yang halal, maka Allah tanya, Qul Allahu adzina lakum. Katakan wahai Muhammad,
kepada orang-orang yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, apakah mereka sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti untuk memastikan halal dan haram harus kita merujuk kepada penjelasan-penjelasan Allah dalam ayat-ayatnya. Am 'alallahi taftarun, ataukah mereka melakukan hal itu sebagai kebohongan mereka, mengada-ada, bohong dengan nama Allah, ya, bohong dengan nama Allah. Ini adalah ya kebohongan tingkat tinggi yang dicatut nama Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa ma dhannu, dan apa persangkaan, alladzina, orang-orang yang yaftaruna, mereka mengada-adakan, 'alallahi, atas nama Allah, al-kadhiba, kebohongan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, sungguh mempunyai karunia, 'alan nas, atas manusia, walakinna, akan tetapi, aktsarahum, kebanyakan mereka, la yashkurun, mereka tidak bersyukur. Ayat ini mempertanyakan kepada orang-orang yang berbohong dengan menggunakan nama Allah. Berbohong menggunakan nama Allah itu ya, diantaranya adalah mengatakan bahwa halal haramnya ini adalah dari Allah, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Ini berbohong atas nama Allah. Termasuk orang yang berbohong atas nama Allah adalah bersumpah dengan nama Allah untuk kebohongannya. Dia berbohong tapi menggunakan nama Allah untuk meyakinkan orang yang dibohongi. Ini termasuk yang demikian. Bahkan tidak jarang bersumpahnya dengan diangkat Quran di atas kepalanya, tapi sudah merencanakan kejahatan yang mau dia lakukan. Padahal sumpahnya itu baik, isi sumpahnya baik, tapi karena dia sudah merencanakan kejahatan untuk berbohong dengan nama Allah pun dia lakukan. Kepada mereka-mereka yang semacam ini ditanya oleh Allah, apa perkiraan orang-orang yang berbohong dengan nama Allah pada hari kiamat nanti yang akan mereka terima dari Allah? Sanggupkah mereka menerima akibat kebohongan atas nama Allah itu? Sudah pasti mereka tidak akan sanggup. Ini sekaligus mengarahkan ya, agar kita dalam melakukan sesuatu lihat akibatnya. Lihat akibatnya supaya tidak menyesal. Terlebih lagi kalau menyesalnya di akhirat. Tapi ada orang yang malah seneng mau masuk neraka, seneng. Dia bilang nanti kalau di neraka kan bisa ketemu artis tingkat dunia, bahkan artis internasional. Dia seneng mau masuk neraka, malah seneng. Viral lagi videonya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, innallaha ladzu fadlin 'alan nas, padahal Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang besar untuk manusia.
tinggal kita mengejar karunia Allah tersebut. Hanya saja banyak manusia yang tidak bersyukur atas karunia Allah tersebut. Ini yang menjadi biang, ya, menjadi biang, ya, akibat buruk yang akan mereka terima nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian, kiranya ini saja yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan rahmatnya Allah dan kelak kita mendapatkan balasan terbaik di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri tadabbur ayat-ayat Al-Quran pada pagi hari ini dengan membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.